Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Manado dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Diana masih hadir di ruang dengar Anda dalam paket acara Sulut Bicara. Untuk edisi hari ini Rabu 21 Januari 2026. Dan pagi hari ini kita mengangkat topik Prospek Pariwisata Minahasa Utara 2026. Yang kita tahu bersama bahwa Minahasa Utara salah satu daerah destinasi super prioritas di mana Likupang menjadi ikon untuk Provinsi Sulawesi Utara. Nah, seperti apa prospek pariwisata Minahasa Utara 2026? Karena yang kita tahu 2025 kemarin ada begitu banyak prestasi yang boleh diraih, tapi juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang ada. Baik, dan pagi hari ini Sulut Bicara kami menghadirkan dua narasumber. Yang pertama saya sapa Bapak Ferdi Tolong selaku Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Minahasa Utara. Selamat pagi Pak Ferdi. Selamat pagi Mariana. Sehat ya? Sehat. Baik, selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Bapak Rudi Yakobus selaku Hukum Tua di Sadarun. Selamat pagi Ya, selamat Pak Rudi. pagi. Ya, macet Pak tidak ya? Lumayan. Ya, jadi kembali lagi saya ingatkan kepada Anda pendengar bahwa kita live juga di YouTube dan membuka line telepon di 0821 9583 5080. Sebentar Anda bisa bergabung bersama kami untuk boleh aktif dalam Sulut Bicara dengan topik prospek pariwisata Minahasa Utara 2026. Baik, di 2026 ini memang peluang-peluang kepariwisataan sudah mulai menggeliat kembali begitu ya. Nah, untuk Pak Ferdi sendiri dari Dinas Pariwisata yang tentu sangat erat kaitannya dengan kepariwisataan. Jika Anda melihat 2025 kemarin, evaluasinya seperti apa Pak Ferdi? Baik, untuk 2025 pariwisata Minahasa Utara kami mengalami kenaikan jumlah kunjungan. Kemarin walaupun memang kenaikannya belum terlalu signifikan, itu kalau 2024 itu jumlah kunjungan kami itu di 71 ribuan, tepatnya nanti saya share. Untuk 2025 dia naik ke 90 ribuan untuk wisatawan, tapi kenaikan terbesar di mancanegara. Kalau di wisatawan domestik dia hanya naik tipis, hanya naik kurang lebih 1000-an dari tahun 2024. Jadi memang ada beberapa kendala-kendala juga yang menjadi tantangan kita, tapi peluangnya juga cukup besar untuk 2026, Bu. Ya. Kalau indikator utama yang menunjukkan pertumbuhan pariwisata Minahasa Utara di 2025 itu apa Pak Ferdi? Kami indikator utama jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan ada kenaikan sekitar 20.000 antara 2024 ke 2025. Memang belum sama dengan 2019. 2019 kami mengalami kunjungan terbanyak itu sekitar 100-an ribu lebih. Kemudian 2020 turun, 2021 lebih turun lagi. Nah, sekarang perlahan mulai naik. Dan pasca pandemi itu kenaikan terbesar antara periode kurun waktu 2024 ke 2025 yakni sekitar 20 ribuan kunjungan. Itu kebanyakan dari pandemi juga sangat mempengaruhi waktu itu ya. sangat mempengaruhi baik jumlah kunjungan juga dengan ketersediaan amenitas hotel waktu itu banyak yang tutup. Baik, Pak Ferdi, kalau dari evaluasi itu lokasi mana saja yang menjadi tempat mereka mengunjungi destinasi di Minahasa Utara? Ya, kalau untuk mancanegara, mereka memang pure masih ke Likupang yang paling banyak. Likupang itu kan ada Pulau Bangka, ada Pulau Gangga, ada Pulau Lihaga. Untuk domestik juga memang rata-rata masih ke Likupang dan Wuri. Ya, sebagian memang ada di Air Madidi, ada di Kalawat, ada juga di Kema. Tapi kebanyakan memang mayoritas masih ke Likupang dan sekitarnya. Kalau mancanegara mereka lebih cenderung ke pulau-pulau karena memang basic kita ya diving untuk mancanegara yang dari Eropa, dari Amerika dan Australia. Gitu. Ya, baik, saya ke Pak Rudi ya. Pak Rudi, Desa Daruno salah satu desa wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Minahasa Utara. Nah,
Kalau dari perkembangan Desa Darunuk sendiri, Pak Rudi, di 2025 kemarin, bagaimana capaiannya? Ya, memang kami dari Desa Wisata Darunuk ini berdasarkan data dari tahun 2024, memang ada perbedaan yang signifikan jumlah kunjungan di tahun 2025. Dan itu juga tidak lepas dari kolaborasi dengan Dinas Pariwisata yang terus menggenjot dan membantu kami dalam mengeksplor potensi-potensi wisata yang ada di Desa Darunuk, termasuk kunjungan lokal tapi juga dari kunjungan wisatawan dari luar negeri. Yang kami tahu juga Desa Darunuk jadi daerah yang termasuk daerah percontohan ketika mereka ada dari daerah lain datang berkunjung untuk studi banding atau seperti apa, Pak Rudi? Iya, benar sekali. Di tahun 2025 ada beberapa daerah yang datang berkunjung studi tiru. Ada dari Provinsi Papua Barat, ada juga dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kecamatan Manganitu. Itu beberapa kelembagaan BUMDes, BPD, dan Pokdarwis. Mereka juga datang berkunjung untuk studi tiru di Desa Wisata Darunuk. Dan yang terakhir di tahun 2025 itu ada Universitas Tandulako. Mereka juga datang studi tiru di Desa Wisata Darunuk. Dan terakhir SMA IPK Jakarta hadir juga di sana. Jadi memang menjadi sebuah kolaborasi kuat ya, Pak. Betul Rudi. sekali, Bu. Ya. Baik mendengar, masih dalam Sulut Bicara pagi hari ini, prospek pariwisata Minahasa Utara 2026, dan saya akan kembali setelah yang satu ini. Kanal informasi dan inspirasi Kusatu RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Man, tadoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono kerja kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh mau bikin kasihan anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh-jauh banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Kusatu. Baik mendengar, kembali lagi kami hadir untuk Sulut Bicara pagi hari ini dan masih terkait prospek pariwisata Minahasa Utara 2026. Oke, saya kembali lagi ke Pak Rudi. Pak Rudi, tadi kan studi tiru, kemudian ada begitu banyak capaian yang sudah ada di 2025. Kemudian juga yang kami pantau ada literasi, perpustakaan terapung yang juga justru menjadi sebuah kekuatan ketika digabungkan dengan mangrove begitu ya, mangrove park. Bagaimana Anda melihat potensi ini, Pak Rudi? Iya, yang pertama memang potensi dasarnya adalah mangrove itu. Akan tetapi setelah kami melihat bahwa pariwisata itu juga dapat mendorong atau mendukung dunia pendidikan. Karena anak-anak di zaman milenial ini kan mereka juga membutuhkan dorongan atau stimulus untuk belajar di sekitar, di alam terbuka. Maka saya berinisiatif melaksanakan musyawarah karena memang visi misi saya untuk membangun Desa Darunuk itu menjadi desa wisata. Nah, dalam rapat musyawarah itu saya menyampaikan atau memaparkan apa yang menjadi visi saya, termasuk untuk membangun perpustakaan. Nah, dengan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, bekerja sama dengan BSG,
maka BSG mendorong apa yang menjadi impian saya, membangun perpustakaan, dan bersyukur dengan adanya pembangunan perpustakaan ini memang membantu atau menunjang niat anak-anak yang ada di Desa Darunu, tetapi juga menjadi salah satu objek wisata kunjungan bagi pengunjung yang akan datang berkunjung di Desa Wisata Darunu. Iya. Juara satu provinsi ya. Iya, Iya. juara satu provinsi Sulawesi Utara. Jadi juga sebuah kebanggaan ya Pak Ferdi ketika bagaimana pemerintah desa membangun sinergitas untuk semua sektor digabungkan, dikawinkan begitu ya. Oke, baik. Kemudian saya ke Pak Ferdi. Pak Ferdi ini prospek pariwisata Minahasa Utara di 2026 ini menurut Anda seperti apa nantinya? Untuk 2026 ini kami sangat optimis ya, karena selain memiliki kekayaan alam, pemandangan, juga daya tarik wisata di Minahasa Utara, kami juga mengembangkan desa wisata, dan itu juga akan membawa dampak yang cukup baik, terutama untuk pasar lokal dan pasar domestik. Juga untuk sisi internasional optimis karena ada beberapa penerbangan direct flight yang baru dibuka, ya, antaranya EasterJet yang dari Seoul. Itu kemarin kami mencatat bahwa ada kenaikan kunjungan dari Korea untuk bukan hanya Minahasa Utara tapi mungkin Sulawesi Utara juga. Dan ada beberapa juga yang dari Tiongkok seperti dari Kunming, Shanghai dan lain sebagainya. Juga prospek juga yang baik, kami mencatat bahwa melihat bahwa penerbangan dari Singapura ini sekarang sudah 6 kali seminggu ya. Dulunya 3 kali, kemudian 4 kali, 5 kali, sekarang sudah 6 kali. Mudah-mudahan tahun ini juga jadi 7 kali setiap hari sebagaimana dulunya Silk Air. Itu pasar peluang yang sangat baik untuk wisatawan ke Sulawesi Utara dan juga ke Minahasa Utara dari Singapura. Kemudian juga ada penerbangan langsung dari Bali. Bali kan titik distribusi wisatawan untuk Indonesia kan. Itu ada berapa penerbangan, kalau nggak salah setiap hari ada Lion Air, juga ada Transnusa. Itu membawa dampak yang baik untuk Minahasa Utara, juga Sulawesi Utara. Selain itu juga memang ada potensi juga dari kunjungan-kunjungan kapal pesiar yang sering menyinggahi Pelabuhan Bitung. Tahun depan rencana kami mendengar informasi bahwa akan ada beberapa kapal pesiar juga yang akan mengunjungi Kota Bitung. Itu membawa dampak juga di Minahasa Utara. Selain itu kami juga mempersiapkan kelembagaan desa wisata. Ya, sebagaimana tadi Pak Hukum Tua Desa Darunu ini memang perkembangannya sangat cepat. 2023 belum 3 tahun yang lalu ini kami masih ngomong-ngomong gimana mau kembangkan ini Desa Darunu, masih nol, Bu. Ya, bersyukur sekarang sudah seperti ini. Cepat, karena memang desa wisata itu perlu kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, juga pemerintah daerah, dan ini termasuk salah satu contoh yang berhasil untuk Minahasa Utara. Bukan hanya Darunu tapi ada Desa Budo, namanya banyak desa-desa yang lain, dan kami tetap akan fokus untuk pengembangan desa wisata, dan ini juga akan membawa dampak yang baik agar supaya wisatawan ini tidak bosan ke Minahasa Utara. Ada mangrove-nya, mau suka cari diving, ada di Bahoy, ada di Likupang, budayanya juga ada di Waruga Sawangan, banyak kan. Kulinernya juga ada. Apalagi kuliner ya Romadi gitu. Jadi banyak pilihan ketika wisatawan boleh datang di Minahasa Utara ya. Iya, banyak. Memang kami perkuat juga untuk wisatawan yang ke daya tarik budaya. Karena mereka wisatawan yang diving itu kan mereka butuh 1 hari untuk sebelum naik pesawat, sebelum flight, mereka perlu 1 hari yang mengunjungi beberapa daya tarik wisata di dataran Minahasa Utara. Jadi kami bawa ke desa wisata, ada juga yang lain mereka bisa arung jeram, bisa lihat Waruga, banyak sekali yang banyak pilihan. Apalagi kuliner, Minahasa Utara kan juga terkenal dengan kuliner. Ada mujair bakar di sana, Bu. Pokoknya enak itu so pasti ya. Iya. Oke, menarik ya kita bahas Sulut Bicara pagi hari ini, tapi kami juga harus informasikan ke dua narasumber bahwa di dialog pagi hari ini juga ada masukan masyarakat terkait ada beberapa destinasi yang ada di Minahasa Utara yang katanya sudah mulai kurang diminati seperti Batu Nona begitu. Tanggapan Pak Ferdi seperti apa, Pak? Ya, Batu Nona eksis tahun akhir 80-an dan sekitar 90-an. Dulu orang Sulut hanya mengenal
Kalau bilang Minahasa Utara itu hanya Batu Nona. Iya. Likupang belum terdengar, hanya Iya. ada Pantai Surabaya waktu itu. Ya, Batu Nona memang salah satu daya tarik wisata yang terkenal zaman itu. Memang sekarang juga perkembangannya sudah tidak, ya praktis juga kunjungannya sangat sedikit. Karena memang pengelolaannya juga sementara dibenahi. Ya, nanti akan mungkin dikembangkan model desa wisata. Ya, model desa wisata supaya memang berbagai macam pemangku kepentingan itu boleh berkolaborasi membangun desa. Jadi kalau diserahkan ke satu pihak juga nanti bisa ada konflik. Jadi ke depan mungkin konsep yang akan kami kembangkan di Batu Nona itu melalui kelembagaan desa wisata Pokdarwis Bumdes. Itu yang akan dikembangkan di Sama sana. dengan Pemdes ya. Iya, pemerintah desa. Kalau untuk Pulau Gangga, Pak Ferdi, sejauh ini seperti apa perkembangannya? Pulau Gangga masih baik untuk wisatawan ya. Apalagi di tahun 2019 itu Minahasa Utara mengalami lonjakan kunjungan wisatawan di 130.000, itu 80.000 diantaranya itu ke Pulau Gangga. Iya, karena ada beberapa fasilitas di sana yang dikembangkan oleh pengusaha. Dan tahun ini juga masih, bahkan tahun-tahun lalu masih eksis. Cuma memang Gangga itu untuk wisatawan asing. Ya, ada Gangga Resort di sana dan ada beberapa resort kecil. Kemudian Gangga juga salah satu desanya itu Desa Gangga 1 merupakan desa wisata. Desa wisata itu sudah berkembang dan mereka beberapa tahun terakhir mendapatkan penghargaan 100 desa wisata terbaik, masalah anugerah desa wisata. Hanya memang untuk pasar domestik agak sedikit kurang yang ke Gangga, tapi untuk internasional atau mancanegara masih bagus. Gangga itu seksi, Bu. Ya, karena mereka juga punya hamparan terumbu karang, ada rumah boboca di sana setahu saya untuk snorkeling, selain juga lihaga. Dan juga lihaga itu kan juga merupakan salah satu wilayah dari Desa Gangga 1. Nah, sampai sekarang masih eksis untuk Gangga. Dan ke depan nanti akan dibenahi juga untuk kelembagaan dan untuk promosi wisata. Tapi sekarang ini juga selain Gangga, pemerintah juga fokus di Pulau Bangka untuk pengembangannya Pulau Bangka. Baik, Ya. Oke. Saya ke Pak Rudi ya. Pak Rudi, tadi Pak Ferdi singgung terkait underwater untuk snorkeling, kemudian juga diving ya, mulai di Gangga atau juga ke Lihaga. Bagaimana dengan potensi yang ada di Desa Daruno? Ya, baik. Memang untuk underwater yang ada di Desa Wisata Daruno ini masih dalam tahapan pengembangan. Nah, ini memang pada awalnya dimulai dari Politeknik Negeri Manado. Ketika mereka melaksanakan pengabdian, mereka mencoba mengeksplor bawah laut yang ada di Desa Wisata Daruno yang jaraknya kurang lebih 150 meter dari ujung dermaga mangrove. Nah, setelah mereka melaksanakan penelitian, ternyata wisata bawah laut di Desa Wisata Daruno ini juga tidak kalah menarik. Karena teridentifikasi di sana ada beberapa mikrofish, ada jenis ikan kecil yang menurut informasi ini tidak ada di Bunaken dan di Siladen. Ini cuma ada di spot free dive Desa Wisata Daruno dan Lembe. Nah, ini juga menjadi salah satu kekuatan kami. Jadi kalau berbicara prospek, saya rasa di tahun 2026 dengan adanya wisata minat khusus ini, Desa Wisata Daruno masih bisa naik untuk pengunjungnya karena kekuatan kami selain mangrove itu ada minat khusus, ada beberapa komunitas yang berulang kali datang ke Desa Wisata Daruno hanya untuk mengeksplor bawah laut. Iya. Kalau untuk ketersediaan homestay di Desa Daruno seperti apa? Ya, ini salah satu tantangan kami karena memang butuh anggaran atau biaya untuk pembangunan infrastruktur homestay. Memang beberapa wisatawan mancanegara sudah beberapa kali memang ingin bermalam di sana. Kami hanya memiliki satu homestay yang masih sederhana juga. Dan itu dimiliki oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi sesuai data yang ada, yang bermalam di homestay di Desa Wisata Daruno baru lokal. Ya, dari Tomohon, kemudian juga ada dari Motoling, Bitung. Itu beberapa kali sudah bermalam di sana. Iya, yang saya pantau juga di Desa Daruno banyak spot-spot foto di sana ya untuk
masyarakat yang banyak berkunjung mengambil bersuah foto di sana. Iya benar Bu. Memang spot foto ini salah satu hal yang harus dibangun untuk menambah daya tarik, sehingga mereka tidak hanya monoton melihat keindahan alam atau mangrove, tetapi contohnya ibu-ibu biasanya memang hobi untuk, sehingga kami terus berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Manado juga yang turut membina kami dari akademisi membangun beberapa spot foto. Dan tahun 2025 ada ketambahan 2 spot foto. Dan itu terlihat memang ada peningkatan dari kunjungan wisatawan. Baik, kalau Pak Rudi melihat kesiapan masyarakat desa seperti apa Pak? Ketika Pemdes juga sudah mulai berusaha untuk menjalin sinergitas dengan dinas terkait, dinas pariwisata maupun yang ada di provinsi dan di daerah. Ya, memang pada awalnya sebelum saya menulis atau membangun visi misi ini, memang salah satu pemikiran saya, pemerintah itu harus berkolaborasi dulu dengan masyarakat yang ada. Sehingga sebelum melanjutkan pembangunan ini, saya mengundang juga seluruh masyarakat Desa Darunut dalam satu musyawarah, Bu. Musyawarah untuk deklarasi. Dan itu memang juga petunjuk dari Ibu Kadis, Ibu Femi Pangkerego. Dan beliau yang memberi masukan kepada saya, juga Pak Ferdi, untuk melaksanakan musyawarah. Dan setelah melaksanakan musyawarah, memang masyarakat itu rindu bahwa Desa Darunut itu berkembang. Mereka tidak ingin menjadi penonton di era digital ini. Maka selesai melaksanakan musyawarah, selanjutnya saya baru berani menuangkan aspirasi masyarakat ini ke RPJMdes. Karena hukum tua kan harus menyusun RPJMdes. Sesudah RPJMdes, barulah ke RKPDes setiap tahunnya, baru ke APBDes. Maka saya melihat dengan adanya kolaborasi dengan masyarakat itu adalah hal yang utama, Bu. Karena tanpa masyarakat ini sulit untuk membangun pariwisata di desa itu. Iya, baik. Pendengar, kami masih ada di Sulut Bicara pagi hari ini dan Anda boleh bergabung di 0821 95 83 5080 dan kita coba terima penelpon dulu. Ya, baik. Sekali lagi kami informasikan kami live streaming di YouTube RRI Manado dan Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0821 95 83 5080 ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ya. Dari selamat pagi Pak 1, selamat pagi narasumber. Baik, dengan siapa Dan Pak? Pak Andi dari Kota Bitung. Pak Andi, Kota Bitung, tetangga kita ya Pak ya. Ya. Iya, baik. Silakan Pak Andi dengan kedua narasumber. Yang pasti dari awal saya simak, saya monitor radio saya ini tidak mati-mati selama 1 minggu, jujur. Iya. Yang mati sendiri dia hidup sendiri. Jadi apapun yang ada di RRI saya tahu. Baik. Silakan Pak Andi. Masalah pariwisata tidak terlepas dengan masalah ekonomi masyarakat. Iya. Karena orang lihat sendiri kan, orang Manado ini kalau dia mau pergi di suatu tempat, ini kita cerita. Kalau dia rasa bagus, mungkin dia cerita pak orang. Kalau dia rasa murah, dia cerita pak orang. Tapi ketika masyarakat dia pergi di suatu tempat, kemudian dia tidak merasa nyaman, dia tidak merasa enak dalam pelayanan, pasti dia tidak akan cerita ke orang. Bahkan dia tidak akan balik. Ya, apalagi kalau dia mahal. Baik, Dan Pak itu Andi. terbukti tidak sedikit Pak, tempat-tempat pariwisata di Sulut ini sudah tidak dikunjungi lagi. Baik. Kemudian yang faktor dominan adalah faktor ekonomi masyarakat. Bagaimana daya beli berkurang, kemudian dia mau leha-leha. Kita bandingkan saja ya, saya pensiunan ASN. Iya. Kalau orang di luar negeri mau pensiun atau sudah pensiun, dia keliling dunia untuk mencari tempat-tempat wisata. Iya kan, nah, orang Indonesia ada enggak seperti itu? Sedikit. Iya, sedikit. Kenapa? Karena kita begitu pensiun, gaji, tunjangan hilang. Gaji berapa? Belum lagi kalau dia masih ada kredit di bank. Baik. Maka tahela-hela lah DP hidup. Kok bagaimana dia mau menikmati hidup masa pensiun? Jadi faktor ekonomi saya juga bertanya, ya mempengaruhi lalu saya mau pariwisata. tanya, mau dapat apa tempat-tempat wisata yang sebenarnya orang-orang pensiun ini, orang-orang yang sudah bebas kerja, bebas tugas, harus jalan-jalan. Tapi karena dia pikir gajinya habis,
Jadi saya mau bilang, naikkan gaji para buruh ASN, TNI, Polri, semua baru happy, baru disebut Indonesia bahagia. Baik. Demikian, Baik, terima kasih selamat pagi. Pak Andi dari Kota Bitung. Semangat sekali ya Pak Andi pagi hari ini. Sukses ya Pak Andi. Baik, jadi Pak Andi mengkritisi soal faktor ekonomi begitu, sangat mempengaruhi memang untuk dunia pariwisata. Dan sekali lagi buat pendengar, kami masih akan menerima penelpon. Ya, halo selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat Ya. bicara. Selamat pagi dengan siapa? Ferdi Cliff, nama dengan Pak Kadis Kang. Pak Ferdi. Ferdi Cliff dari Motoling. Motoling, Pak Ferdi. Motoling Garut ya. Ya, baiklah. Begini, tentu pertama apresiasi. Silakan Pak. Karena memang di Sulawesi Utara, maaf ya. Iya. Sulawesi Utara yang saya paling suka sekali ini Minut, karena banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Karena keren, selain tempat pariwisata. Dan begini, selamat pagi untuk Kadis dan Bapak Hukum Tua ya, Pak Rudi. Begitu. Iya. Saya berpikir begini, kita sudah memang Sulawesi Utara kan, bagian Sulawesi Utara kan ini Minus. Mempromosikan itu bukan cuma seorang masyarakat tidak. Oke. Tapi kalau boleh, apakah boleh digandeng para influencer yang memang Investor. yang sudah paling top Influencer. Oh, influencer. Ya. influencer kan? Dia bagaimana dia mempromokan, karena kan mereka itu memang sudah punya trik-trik tertentu kan, mendukung itu sampai jutaan begitu kan, karena satu kali orang promo itu kan sangat luar biasa itu. Jadi apakah boleh memang mengeluarkan budget sih, tapi budgetnya berapa, tapi sebanding dengan pengunjung wisatawan mancanegara bahkan domestik atau lokal itu pasti akan membludak. Jadi apakah itu ada rencana ke depan akan coba ada dengan para influencer yang sudah sudah top ya begitu di Indonesia, supaya lebih mantap lagi dikenal di seluruh dunia ini, Minahasa Utara lebih khusus. Mungkin cuma itu yang boleh saya berikan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ferdi Motoling. Iya. Jadi saat ini kami bersama dengan Kepala Bidang Pemasaran Pak Ferdi Tulong dan juga Bapak Hukum Tua Desa Daruno Pak Rudi Yakobus ya. Ada dua penelpon kita tadi ya. Ada Pak Andi di Bitung, kemudian juga Pak Ferdi Motoling. Katanya satu nama dengan Pak Ferdi. Iya, sinama katanya. Baik, Pak Andi tadi mengkritisi soal faktor ekonomi. Kemudian Pak Ferdi Motoling influencer ya, mereka yang sudah ribuan pengikutnya, followersnya, yang bisa mempromosikan juga potensi-potensi pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, tapi juga di Kabupaten Minahasa Utara. Baik, saya ke Pak Ferdi, bagaimana Anda menanggapi dari Pak Andi Bitung? Baik Pak Andi, salam kenal Pak Andi ya. Dari Bitung, faktor ekonomi memang sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan. Itu terlihat juga di data kami untuk domestik tahun ini memang naik, tapi agak sedikit tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 1000-an untuk wisatawan domestik. Untuk pergerakan wisatawan lokal juga justru cenderung naik tipis sekali. Nah ini mungkin bisa menjadi indikator bahwa memang ada kesulitan di situ, Bu. Tapi memang kami optimis karena pasar kami juga Minahasa Utara untuk wisatawan mancanegara, dan mereka masih sangat potensial untuk kita bisa bidik, kita bisa promosi dan juga bisa mendatangkan mereka di sini. Untuk tadi Pak Andi bilang yang naik gaji kan itu bukan bukan wewenang kami ya, tapi kami juga berharap karena kami juga PNS kan. Oke, kemudian Pak Ferdi di Motoling, terima kasih Pak. Influencer ini memang sudah masuk program kerja kami Pak. 2 tahun lalu kami juga mengundang blogger. Tahap blogger itu juga difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata. Hanya saja memang untuk blogger itu sudah agak jarang sih orang buka blog kan. Tapi ya, karena mereka datang, kami ngantar juga ke seluruh wilayah Minahasa Utara, termasuk ke Pulau Gangga, Pulau Bangka, Pulau Nain, Pasir Timbul, kemudian Pulau Mantehage. Hampir semua di 35 titik daya tarik wisata di Minahasa Utara. Ke depan kami akan juga memakai influencer. Memang sudah pernah Bu untuk promosi pakai influencer, tapi kami hanya promosi sebatas
event kami di Kupang Tourism Festival, kami masih pakai influencer lokal minut, dan ke depan mungkin kami akan undang influencer yang nasional ya. Bahkan tidak kemungkinan untuk nanti kami undang influencer asing ya. Karena memang di Kupang ini kan sudah masuk destinasi pariwisata unggulan Indonesia dan memang harus juga dipromosikan di tingkat internasional. Terima kasih Pak Andi, ini memang saran yang sangat baik, dan memang kami sudah masukkan di program untuk promosi. Selain kami buat festival, kami buat pemasaran digital, influencer juga masuk dalam satu sasaran yang akan dilaksanakan. Baik. Demikian ya Pak Ferdi Motoling dan Pak Andi. Kita coba terima penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Diana Masih. Iya, siap. Dengan Bapak siapa? Selamat tahun baru. Terima kasih, selamat tahun baru juga. Dengan Bapak siapa? Bapak Ferdi Tulong kan? Iya. Selamat pagi Pak Ferdi. Iya. Ini Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Dari Kawangkoan Karu ya. Oh, Kawangkoan Karek kami. Kacang Karu ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak John Simbar. Pak John Simbar. Oke. Iya. Pak John Simbar, ada juga hukum tua Desa Darunuk di sini. Iya. Ada Pak Rudi Yakobus. Pak Rudi, makasih banyak. Iya, siap. Saya nonton di televisi kemarin ya. Bukan main. Iya, kalau Silakan, Darunuk Pak. memang sudah saya kenal. Sekalipun Ibu Diana, saya terus terang ini penyandang disabilitas tunanetra. Oh ya. Iya. Baik, Pak. Silakan Pak Rudi. Ada satu wisata yang perlu dikembangkan, tapi dia sudah lama Pak Ferdi. Mungkin tidak nak sama yang dulu yang ada di Kemah, Batu Nona. Oh iya. Iya, itu perlu orang Pak Ferdi harus lihat. Itu perlu dikembangkan. Setahu saya, Ibu Diana, masih anak-anak, saya so kenal tuh Batu Nona. Biar kita ada Paliamar, kalau disebut-sebut orang-orang dulu, mau di mana, mau di Kemah, di mana, Batu Nona. Nona yang cantik, kata berbentuk Nona, tapi yang cantik. Itu yang disebut oleh Pak Sagai tadi pagi di opini publik. Oke. Jadi saya kira Ibu Diana harus itu tempat-tempat wisata itu yang sudah dilupakan atau sengaja dilupakan Pak Ferdi harus dikembangkan. Supaya banyak juga supaya Sulawesi Utara tidak tidak sama dengan Bali, lebih dari Bali lagi. Baik. Iya. Dan terakhir Ibu Diana, lanjutkan ini menurut saya, lanjutkan terus tuh Mbak Ober, Ibu Diana. Mbak Ober karena ya? Itu perlu, karena Mbak Ober itu penyemangat. Pernah Ibu Diana, ada orang baku marah. Iya. Dia Terus? 3 hari, orang 3 hari dia nak baku bercerita. Mbak Ober tertawa-tertawa, akhirnya Suku orang baik. bicara. Jadi sebetulnya maaf ya, saya tahu Pak Bapak Icat itu dan baik. Ibu Teti Bakwa harus karena itu dulu tahun 70-an ada acara panggung masyarakat sama yang sekarang Mbak Ober. Iya. Ini harus dilanjutkan. Terima kasih Ibu Diana. Baik, terima Dan kasih. thank you, Shalom. Pak Baik. Ferdi Shalom, Pak Kuntuan Shalom. Salam sehat. Shalom. God bless you. Terima Damai di kasih. hati. Shalom. Iya. Terima kasih ya Pak John Simbar. Beliau juga pendengar setia RRI ya. Dan kita coba juga menginformasikan dari @Reski Sastro. Pariwisata minat luar biasa dan cukup lengkap. Landscape-nya mulai dari dataran tinggi sampai spot selam bawah laut. Pertanyaan saya, apa langkah pemerintah setempat dalam memastikan keamanan wisatawan yang berkunjung di daerah Minahasa Utara? Jadi beliau fokus ke keamanannya ya, penjagaannya mungkin atau fasilitas yang disiapkan apakah sudah safety begitu ya. Baik, terima kasih juga sekali lagi ya Pak John. Tadi Pak John singgung Pak Ferdi soal Batu Nona. Ya. Anda menanggapinya seperti apa Pak Ferdi? Terima kasih Pak John dari kawan-kawan yang memang masih sangat peduli ya. Terkait pariwisata Minahasa Utara mengingat Batu Nona. Ini sudah 2 orang Bu hari ini yang kasih masukan terkait Batu Nona. Tadi juga saya sudah sampaikan kami akan mengembangkan melalui pendekatan desa wisata. Ini bisa menjadi memorial tourism ya. Wisata apa ya? Mungkin pangsa pasarnya itu bagi yang
50 tahun ke atas ya. Karena mungkin punya memori dulu ya kan di Batu Nona masih muda-muda. Nah, ini nanti menjadi bahan masukan yang baik. Kami akan usulkan ke pimpinan, terutama Pak Bupati, Bapak Jono Ganda ini sangat concern sekali terhadap pengembangan pariwisata, bukan hanya juga di laut, di darat, di bawah air juga. Dan ini pasti kami akan teruskan ke pimpinan untuk bisa ditindaklanjuti. Dan terima kasih, ini justru orang-orang dari kabupaten kota lain yang mengusulkan terkait Batu Nona, Diana ya. Ternyata memperhatikan punya, ya, dan mungkin punya memori khusus ya di Batu Nona. Dan kami juga masih sempat, Bu Diana ya, untuk Batu Nona ya, walaupun masih kecil juga sudah pernah ke sana. Terima kasih, ini akan menjadi bahan masukan yang baik untuk kami teruskan, bisa dikembangkan ke depan. Untuk Batu Nona kami mungkin revitalisasi ya. Revitalisasi karena ada beberapa area juga yang tidak bisa dikelola, mungkin bisa melalui laut. Nanti akan dipikirkan bagaimana pengembangannya ke depan. Ya, terima kasih. Oke, baik. Demikian ya Pak Jan Simbar yang mengkritisi soal Batu Nona. Kedepannya tentu harapan kita Batu Nona akan kembali menggeliat lagi, semakin bagus lagi, kunjungannya semakin bagus juga. Dan untuk tadi Pak John Simbar menyinggung soal Baober, ya nanti kami sampaikan langsung ke pimpinan yang ada ya. Sekedar informasi ya Pak Ferdi, Baober salah satu program di RRI Manado. Biasanya ada juga hal-hal atau topik-topik yang kami angkat di sana yang lebih melekat dengan masyarakat begitu. Itu kerinduan mereka juga. Untuk Baober nanti untuk kembali lagi. Oke, baik, terima kasih ya Pak John Simbar sudah berinteraksi di Sulut Bicara pagi hari ini. Oke, saya ke Pak Hukum Tua, Pak Rudi. Tadi dari sejumlah narasumber yang menyinggung soal influencer, kemudian juga faktor ekonominya seperti apa. Anda menanggapi itu seperti apa Pak? Ya, memang benar bahwa untuk pengembangan pariwisata ini juga perlu bantuan dari teman-teman influencer ini, karena mereka yang memiliki pengikut atau follower yang banyak kan. Dan ini kami praktekkan untuk pembangunan desa wisata Darunu. Memang ketika kita mendengar kata influencer ini, arah pikiran kita mahal bayarannya. Akan tetapi bagaimana kita harus membangun hubungan dulu dengan mereka. Nah, bersyukur di desa wisata Darunu ada teman-teman yang membantu tanpa membayar. Ini yang luar biasa menjadi berkat mungkin untuk desa kami. Bahkan mereka beberapa kali datang ke sana membantu kami untuk mengeksplor setiap potensi wisata yang ada di desa. Jadi memang butuh juga legowo begitu ya. Apapun yang dilakukan, inovasi atau strategi, buat saja dulu ya, begitu ya. Harus berani dan kreatif. Betul. Sebagaimana Pak Bupati selalu mengatakan untuk bagaimana kreativitas, inovasi ya, untuk ada di setiap bidang termasuk pariwisata. Oke, kita coba penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Sulut Bicara, Diana Masih. Ya, selamat pagi. Dengan siapa Pak? Ini Bang Minut ini. Kalau tadi tetangga-tetangga ya. Iya. Ini Matungkas, Pak Buts. Pak Buts Matungkas. Oh ya, Matungkas. Selamat pagi Pak Kadit. Selamat pagi Pak Buts. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Ya, selamat pagi juga Pak Buts. Salam sukses. Iya. Silakan Pak Buts. Pertanyaan khusus untuk Pak Kumtua. Oh iya, silakan Pak Buts. Pertama kami apresiasi untuk desa Darunu yang menjadi salah satu desa tujuan pariwisata mangrove ya. Iya benar. Untuk Minahasa Utara bahkan Sulawesi Utara. Dan kebanggaan Minahasa Utara, Darunu bisa mensejajarkan dengan desa-desa lain yang ada di Indonesia. Saya kalau lewat Darunu memang patut diacung jempol. Pertama soal kebersihan. Kedua, keramah tamahan masyarakat desanya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Kumtua, setelah desa Darunu ditetapkan sebagai desa tujuan pariwisata mangrove, kontribusi apa yang masuk ke desa sejak ditetapkannya dalam hal pendapatan asli desa?
apakah Desa Darunu sudah ada perdes tentang retribusi perkunjungan wisata, seperti apa, dan gambarannya kalau boleh ada bocoran, ada berapa PAD-nya, sumbangsinya untuk desa, untuk menjadikan mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian untuk Pak Kadit, Pemasaran Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, kami kira tetap mensupport Desa Darunu anggaran. Kami kira masalah desa yang sudah ditetapkan sebagai desa pariwisata tidak lepas dengan anggaran. Artinya, apalagi dana desa sekarang sudah mulai berkurang ya, kalau tidak salah bervariasi di 300 juta untuk pengelolaan keuangan di desa. Jadi kesempatan ini sebagai masyarakat Minahasa Utara mensupport pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di pariwisata. Halo, Pak Buts, sayang sekali terputus ya. Iya, sayang sekali Pak Buts terputus, tapi sudah bisa di copy ya, Pak Rudi. Jadi kebersihan, keamanan di sana, kemudian kontribusi PAD di desa seperti apa, begitu ya? Oke, kita coba terima penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Tadi kita sebelum Pak Rudi menjawabnya ya, saya ke Pak Ferdi dulu. Tadi masih ada pertanyaan terkait keamanan ya. Bagaimana safety-nya untuk dunia pariwisata seperti apa Pak Ferdi? Ya, baik, terima kasih. Tadi SMS ya dari Rizky kalau nggak salah ya. Memang faktor keamanan sangat penting ya untuk kami di Minahasa Utara. Kalau di resort itu standarnya sudah internasional, beberapa resort. Kalau desa wisata kami juga sudah, pemerintah Minut sudah melakukan berbagai upaya, antara lain juga pelatihan keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata. Itu rutin kami laksanakan sudah 3 tahun terakhir ini. Jadi itu untuk membekali masyarakat atau Pokdarwis, BUMDes dan juga Karang Taruna di desa yang mengelola daya tarik wisata itu untuk bisa mengetahui cara-cara penyelamatan dasar. Ya, kami mengundang narasumber dari Badan SAR dan berbagai praktisi lainnya itu untuk melengkapi supaya nanti masyarakat di desa wisata bisa tanggap ketika ada hal-hal yang mungkin membahayakan. Ya. Selain itu kami juga mengadakan monitoring terkait fasilitas keselamatan yang ada di resort. Cuma kalau di resort memang sudah standar internasional. Sudah mantap pokoknya. Mantap, di Gangga, di Bangka itu sudah sangat bahkan di atas standar Indonesia. Hanya saja yang di desa wisata itu kami lengkapi dengan pengembangan SDM terkait masyarakat yang mengelola wisata di desa itu dibekali pengetahuan terkait keamanan keselamatan. Ya. Jadi kalau mau ke Minut sudah pasti keamanannya aman ya. Pokoknya terjaga begitu ya. Hanya saja harus diperhatikan ya ketika mungkin kalau di Pantai Pal ada laut lagi ya. Janganlah nanti gak berenang kan kalau di ya, tapi sudah nanti ada orang-orang di sana yang bisa memperingatkan. Jadi yang pasti buat setiap wisatawan atau siapa saja yang berkunjung nanti ke destinasi yang ada di Minahasa Utara sudah ada hal yang disiapkan, yaitu keamanan di lokasi pariwisata ya. Oke, baik, saya ke Pak Rudi ya. Tadi Pak Rudi Anda dikritisi begitu ya oleh Pak Buts bahwa Desa Darunu buat dia luar biasa ketika keamanannya, kebersihannya. Nah, dia juga menyentil soal kontribusi PAD. Boleh tahu katanya berapa begitu ya? Silakan Pak. Ya, jadi yang pertama soal kebersihan ya tadi. Memang kebersihan untuk masyarakat Desa Darunu ini bukan terjaga nanti ada desa wisata. Jadi, tetapi memang setahu saya orang tua kami itu dari dulu memang suka dengan budaya kebersihan. Dan untuk pertanyaan yang kedua tadi, memang kami sebelum memulai progres desa wisata Darunu ini dalam hal pendapatan, itu kami lebih dulu mengurus sertifikat BUMDes. Harus terdaftar di Kemenkumham. Boleh berapa PAD-nya katanya Pak? Ya, kalau mohon maaf, jadi sebelum terdaftar di Kemenkumham kami belum memulai ada kontribusi ke lokasi wisata.
Nanti setelah ada sertifikat dari Kemenkumham, barulah kami menetapkan anggaran dasar rumah tangga atau perdesnya. Jadi ada 10% dana sosial, kemudian ada 20% PAD, dan juga maintenance sekian persen. Nah, hasil tahun 2025 kami mendapatkan Rp21.315.400. Tapi itu bukan juga hanya dari pendapatan wisata. Ada juga sumber pendapatan dari transport, karena ada mobil BUMDes. Nah, tahun 2025 ini yang dirasakan oleh masyarakat kami ambil 10% atau menjadi dana sosial untuk janda dan duda. Itu di tahun 2015. Kemudian ada keperluan-keperluan lain, misalnya ada pipa yang rusak, jalur air. Ketika dana desa belum dicairkan, misalnya kalau bulan-bulan Januari sampai Maret kan biasanya belum ada pencairan dana desa. Nah, itu langsung diplot ke kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oke, baik Pak Buds, itu sedikit bocoran dari Pak Rudi ya. Baik, kita coba terima penelpon ya. Halo, selamat pagi. Ya, saya selamat pagi, Riri. Oh ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa? Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Riri. Dengan siapa Pak? Ya, dari Bapak Pengki di Desa Pinili. Pengki, Pinili. Oke, Ya. tetangga kita berarti ya, saya kelabat Pak. Iya. Oke, silakan Pak Pengki, langsung dengan kedua narasumber, ada Pak Ferdi dan Pak Rudi. Pak Kadit dan Pak Kuntua Desa Darunu. Ya, selamat pagi. Mungkin pertanyaannya pertama untuk Pak Kadit pemasaran. Kira-kira apa langkah-langkah pemerintah kalau melihat Halo Pak, potensi? Jaringan mungkin ya. Ya, halo. Halo. Iya, bagaimana Pak Pengki? Halo. Ya, sayang sekali terputus ya. Nanti kita coba lagi ya menghubungi untuk Pak Pengki di Pinili. Ya, yang saya tangkap tadi langkah-langkah pemerintah mungkin bagaimana untuk prospek juga untuk 2026 ya. Strategi-strategi apa, inovasi apa. Oke, kita coba lihat informasi dari @sukasukastif. Salah satu wisata yang bisa dikembangkan adalah sport tourism golf. Apakah akan ada pengembangan di Likupang? Karena banyak turis Korea yang mulai tertarik main golf di Likupang. Olahraga mahal ini ya. Suka-suka Steve mengkritisi ini. Pak Ferdi, Anda melihat seperti apa? Ya, suka-suka Steve. Baik, memang wisatawan Korea yang ke Minahasa Utara, kami juga tahun lalu, akhir tahun kemarin evaluasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi terkait daya tarik mana yang mereka puas dan daya tarik mana yang mereka kurang puas di Sulawesi Utara, dan kami mendapat pujian justru memang wisatawan Korea suka terhadap Paradise ini di mana yang ada lapangan golfnya kan, dan memang bersyukur bahwa di Sulawesi Utara kan hanya 2 lapangan golf hanya ada di di Manado dan di Minahasa Utara, di mana di Paradise. Ini memang satu keunggulan juga Minahasa Utara untuk sport tourism golf. Hanya memang walaupun ini bisa dinikmati oleh semua orang, tapi tidak bisa hanya orang-orang khusus yang bisa main golf kan. Ini olahraga mahal. Ini satu juga jualan, satu juga untuk dari Paradise Resort, Golf Resort, untuk bisa menarik turis Korea, dan ini merupakan salah satu program unggulan yang bisa memang menambah daya tarik wisata. Jadi Korea itu selain mereka ke Minahasa, ke Bukit Kasih, mereka juga ke Lihaga, mereka juga main golf. Dan bukan hanya Korea saja, ini untuk pasar wisatawan main golf ini juga domestik. Domestik juga dari Jakarta, kemudian juga beberapa dari Singapura yang main golf. Tapi sekarang yang seksi Korea justru, karena kan Paradise juga itu kan propertinya orang Korea, milik orang Korea. Ini akan kami upayakan Pak, dan sementara memang berjalan ini, berjalan untuk wisatawan sport tourism golf. Ke depan tahun ini kami rasa prospeknya sangat baik. Bagus, ya? Sangat baik, karena memang ini seksi Bu, kalau lapangan golf di Paradise di Likupang itu, karena pemandangannya laut. Betul. Laut.
angin laut dan memang sangat enak sekali. Di situ juga yang saya tahu ada lokasi snorkeling Iya. di Pulau Virgin ya, di belakangnya Paradise. Banyak sekali kalau Di spot situ juga dive itu. cantik, seksi ya Iya. tempat untuk snorkelingnya, divingnya. Ya, snorkeling, diving sih lebih tepatnya kalau di Paradise ada Paradise Jetty di dermaga itu spot dive juga. Banyak kalau di Minut di daerah Likupang itu ya sekitar 34 sampai 40-an lah yang sekarang sudah ramai sudah sering dikunjungi oleh para divers. Untuk khusus Likupang sendiri, belum yang tempat kami yang di Mantehage dan Nain dan juga Budo, Darunu, Tarabitan. Nah, itu banyak untuk spot dive. Oke, Pak Rudi, Anda melihat tadi kan Pak Ferdi bilang bahwa ada banyak sekali potensi pariwisata di Minahasa Utara. Salah satunya Darunu. Anda melihat ke depannya seperti apa nantinya Desa Darunu ini untuk kan sudah jadi desa wisata ya. Masuk ATWI juga ya 500 besar ya waktu itu ya. Anda melihat ke depannya Desa Darunu ini akan seperti apa, Pak? Ya, menjadi harapan kami Desa Wisata Darunu ini tentunya maju di bidang ekonomi. Sehingga untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat tentunya itu menjadi prospek atau harapan kami. Desa Wisata Darunu akan menjadi desa wisata yang maju dengan berbagai-bagai potensi yang ada di desa kami. Kami juga pemerintah akan terus mensupport kelembagaan desa yang ada di Desa Wisata Darunu. Ada BUMDes, Pokdarwis, LPHD. Ini juga salah satu lembaga yang kami bangun untuk menopang pembangunan pariwisata. Karena mereka selain membangun pariwisata tapi juga satu lembaga yang menjaga kelestarian alam mangrove yang ada di desa kami. Jadi harapan kami dengan adanya kolaborasi, persatuan dari seluruh warga masyarakat Desa Darunu, saya yakin Desa Wisata Darunu ini akan tetap konsisten maju. Apalagi dengan PAD yang lumayan ya, Pak? Ya, mudah-mudahan dari tahun saya katakan kepada masyarakat, mudah-mudahan tahun ini bukan hanya janda duda dana sosialnya. Mudah-mudahan harapannya. Anak-anak Karang Taruna juga tahun ini kami memberi support juga ketika mereka mengikuti pertandingan sepak bola. Jadi itu masuk di dana sosial sesuai anggaran dasar rumah tangga Perdes yang ditanyakan oleh Pak Buts tadi yang tertuang di peraturan desa tentang badan usaha milik Desa Darunu. Kalau selama ini Pak dari PAD itu kan tadi Pak bilang dapat untuk dana Sosial. dana sosial. Kalau untuk pendidikan juga? Ya, kalau untuk pendidikan ada kegiatan-kegiatan tertentu yang kami laksanakan, misalnya ada upacara atau HUT, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu ada lomba-lomba yang kami laksanakan, walaupun lomba-lomba kecil, tetapi itu menjadi stimulus bagi anak-anak yang ada di desa kami. Oke, Pak Rudi, sedikit bocoran boleh tidak ya? Ketika masuk ke Mangrove Park, ke lokasi wisata itu, berapa sih budget yang disiapkan? Ya, untuk sementara ini masih 5.000. Memang masih sangat kecil ya? Ya, karena kan menyesuaikan juga dengan fasilitas yang ada di sana. Masih belum masih ada banyak fasilitas yang harus kami lengkapi. Tapi untuk hari libur sesuai musyawarah kami dengan BUMDes dan kelembagaan itu sudah naik 10.000. Tapi untuk hari Senin sampai hari Jumat itu masih 5.000. Hanya di hari libur yang 10.000. Gitu. Jadi harapannya Desa Darunu juga nanti akan semakin berkembang begitu ya Pak Rudi? Betul. Ya, memang kalau harapan terbesar kami adanya pembangunan infrastruktur sih untuk membangun atau melanjutkan jembatan ke lokasi spot free dive. Karena dari beberapa kajian kami dengan beberapa para pakar pariwisata Sulawesi Utara, memang perlu membangun jembatan itu agar supaya wisatawan bisa langsung sampai ke spot free dive yang menjadi ikon wisata bawah laut, yaitu di sekitar 150 meter panjang jembatan yang kami butuh gitu ke depan. Mudah-mudahan didengar ya. Mudah-mudahan didengar. Tentu harapan kita bahwa fasilitas yang ada juga akan semakin banyak nanti ya Pak. Betul. Oke, baik. Kita sudah ada di akhir acara ya Pak Ferdi, closing statement dari Anda. Bagaimana prospek pariwisata Minahasa Utara 2026?
Ya, untuk Minahasa Utara di 2026 ini kami optimis ya untuk kenaikan jumlah kunjungan, juga pendapatan masyarakat. Karena ya kami jualan juga terkait pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, juga ekowisata tadi yang dikatakan Pak Kuntua. Ekowisata itu yang memang jadi harus diseimbangkan antara ekonomi, antara budaya, juga lingkungan, ekologinya. Memang di Minut ini banyak sekali daya tarik atau desa wisata yang berbasis mangrove. Ya, mulai dari Tiwoho, Budo, Darunu, kemudian juga ada Kulu, dan ada nanti Ponto juga membuat, sampai di Sunsilo. Itu semua hampir semua berbasis ekowisata. Nah, ini memang menjadi tantangan. Dan juga tadi untuk karcis masuk di Darunu sangat murah ya, 5.000 ya. Sangat murah sekali. Masih terbilang sangat murah ya, dibandingkan ke daerah lain. Ya, memang untuk konsep ekowisata atau berbasis masyarakat ya kami bukan menghitung berapa jumlah karcis yang masuk, tapi efek domino yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Ya, yang aircraft, yang jualan-jualan itu kan mendapatkan keuntungan dari situ. Ini juga nanti berlaku untuk tempat-tempat wisata lain di Minahasa Utara ya, karena tahun 2026 ini kami sangat merupakan tahun yang menjanjikan untuk wisatawan, bukan hanya domestik tapi juga nanti internasional ya. Baik, terima kasih ya Pak Ferdi Tulong, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Minahasa Utara, sudah hadir bersama juga dengan Pak Rudi Yakobus, Hukum Tua Desa Darunu. Tentu harapan kita pariwisata Minahasa Utara akan semakin maju ya 2026. Kalau soal tantangan pasti banyak yang dihadapi. Ada berbagai sektor yang juga harus disikapi. Inovasi, strategi harus lebih ditingkatkan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Sulut Bicara pagi hari ini. Prospek pariwisata Minahasa Utara 2026. Sekali lagi Pak Ferdi Tulong, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Minahasa Utara, dan Pak Rudi Yakobus selaku Hukum Tua Desa Darunu. Kami juga mengucapkan terima kasih buat para pendengar yang sudah berinteraksi dengan kita. Tadi ada Pak Andi di Bitung, Pak Ferdi Motoling, kemudian juga ada Pak John Simbar ya, dan juga Pak Buts Matungkes, dan sayang sekali tadi Pak Pengki Pinilih. Nanti mungkin di waktu yang akan datang boleh kembali bergabung bersama kami di Sulut Bicara dengan topik-topik yang berbeda tentunya. Sekali lagi kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih buat kedua narasumber kita, dan bagi seluruh pendengar yang sudah boleh ambil bagian di Sulut Bicara pagi hari ini. Saya Diana Masih, terima kasih dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.